Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Nasiha dimanapun Anda berada, semoga kita semua berada di atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari ke-11 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin Ramadan. Itu tentang kajian Ramadan pada hari ini. Dan untuk hari ini kita kembali dengan salah seorang ustaz kita, yaitu Al-Ustaz Khidir bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telah hadir di tengah kita Al-Ustaz Khidir yang insyaallah akan memberikan tausiah Ramadan. Adapun tema yang akan beliau bawakan yaitu puasa dalam rangkaian iman dan wahtisaban, yang insyaallah akan beliau bawakan dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi untuk kali ini, oleh itu, langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio An-Nasiha dimanapun berada, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Terkhusus di saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan 10 hari Ramadan untuk kita. Ini adalah nikmat yang teramat besar. Ketahuilah, banyak ulama terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka telah mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya, mereka telah mengharap, telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka sangat memahami keluar biasaan Ramadan
dan betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita alhamdulillah dengan harapan yang kecil atau mungkin tidak ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, memberi kebesaran, kemuliaan yang teramat besar kepada kita. 10 hari Ramadan telah berlalu dan kita berada di hari ke-11. Ini adalah nikmat yang teramat besar. Semoga hari-hari yang telah lewat telah mampu kita manfaatkan untuk meraih nilai-nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan, Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Banyak, kata Nabi. Dan telah kita saksikan tahun-tahun lalu bagaimana kekuatan puasa banyak dari kaum muslimin hanya mampu mengantar untuk bersemangat beribadah di awal-awal Ramadan. Di pertengahan Ramadan telah berkurang, menipis. Bahkan di antara kaum muslimin sudah mengharapkan untuk segera meninggalkan Ramadan. Ini adalah penyakit. Ini disebabkan karena puasa kita ada cacat padanya, sehingga tidak mendapatkan kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Karena itulah kita perlu mencermati sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadits yang teramat agung. Di dalamnya Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan 2 syarat utama agar supaya puasa kita betul-betul mendatangkan hasil, mendatangkan kebaikan. Tidak termasuk ke dalam golongan orang yang berpuasa dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Untuk itulah kita perlu memahami sabda beliau alaihi salatu wassalam ini. Beliau bersabda, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits. Ini potongan hadits dari hadits yang panjang, atau masih ada beberapa kalimat dalam hadits ini. Kami mengucapkan apa yang perlu dibahas saja. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Man shama Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, di atas iman, wahtisaba, dan karena penuh harap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Kalimat ini adalah kalimat syarat dan jawaban syarat. Man shama Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini syarat. Syarat ini di dalamnya terkandung 2 syarat, imanan wahtisaba, puasa di atas iman dan puasa karena ihtisab. Maka jawaban dari syarat ini adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Kalimat syarat dan jawaban syarat menunjukkan bahwa kapan ada syarat, maka jawaban pasti kita akan peroleh. Hal ini memberi ilmu,
hebatnya kekuatan syarat itu. Sebab kapan dia ada, maka pasti ada pengampunan. Kapan dia ada, maka pasti ada pengampunan. Artinya, kapan ada iman dan ihtisab, maka kita mendapatkan kehebatan dari puasa itu. Yang diantaranya terampuninya dosa. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat ini adalah dua perkara yang mutlak harus ada dalam puasa kita. Tidak boleh tidak. Kalau kita menginginkan puasa yang mampu melahirkan, mendatangkan nilai-nilai takwa. Syarat yang pertama, imanan. Di atas keimanan. Iman artinya kita berpuasa di atas ilmu yang teryakini. Imanan artinya kita berpuasa di atas keimanan, bukan di atas kekafiran. Ini dua hal utama yang ditekankan pada kata imanan. Kalau kita berpuasa di atas iman, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah. Sebab orang yang kafir, walaupun berpuasa dengan kesungguhan penuh, maka puasa itu tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kekafiran menggugurkan amalannya. Berpuasalah di atas iman. Dan ingat, hanya orang yang beriman yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Berpuasa di atas iman juga mempunyai makna berpuasa di atas ilmu yang teryakini. Berpuasa di atas ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, yang tertanam kuat di dalam diri kita. Keyakinan inilah yang menggerakkan kita untuk berpuasa, untuk menahan lapar dan dahaga kita. Jadi berpuasa di atas iman, karena kita memahami firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk berpuasa. Kita pun berpuasa di atas ilmu yang teryakini itu. Kita berpuasa karena kita mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5. Yang pertama syahadat bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat. Selanjutnya menunaikan zakat. Kemudian wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Terakhir, haji ke rumah Allah. Kita berpuasa karena berpuasa adalah penegak berdirinya keislaman kita. Bunyal Islam, Islam dibangun. Artinya, tidak akan mungkin ada bangunan Islam kecuali harus di atas 5 ini. Karena itu 5 ini dikenal sebagai rukun Islam. Satu dari rukun itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ilmu ini tertanam kuat di dalam hati kita. Kita pun berpuasa di atas iman. Adapun ihtisaban, maka dia adalah bahasa dari bahasa ikhlas. Kalimat dari kalimat niat. Ihtisaban, berpuasa karena mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditanya,
kenapa kita berpuasa? Maka kita menjawab, karena keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah perintahkan saya berpuasa, saya pun berpuasa. Nabi tuntunkan saya berpuasa, saya pun berpuasa. Tetapi ketika kita ditanya, kita berpuasa untuk apa? Dengan maksud apa? Maka disinilah ihtisab. Kita berpuasa karena Allah. Kita menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia, hamba yang berpuasa itu, meninggalkan makan dan minumannya serta syahwatnya karena saya. Jadi ihtisab adalah nilai-nilai keikhlasan kita. Kita berpuasa karena Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut terhadap ancamannya. Inilah yang menyebabkan kita menahan lapar dan dahaga. Inilah yang menyebabkan kenapa kita meninggalkan syahwat di saat berpuasa. Padahal syahwat itu diantaranya adalah syahwat yang mubah, yang halal. Tetapi semuanya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ihtisab. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita takut terhadap ancamannya. Ini mendasari kita berpuasa. Dan puasa yang didasari oleh hal-hal inilah yang akan melahirkan pengampunan. Ini uraian berpuasa di atas iman dan ihtisab secara global. Jadi siapa yang berpuasa karena keyakinannya, ini perintah Allah, kewajiban dari Allah, kutiba alaikumusiyam. Dia berpuasa karena keyakinannya, ini rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Di antaranya puasa di bulan Ramadan. Dan siapa yang berpuasa karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, takut terhadap ancamannya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa di atas iman dan ihtisab secara global. Kita perlu merincinya agar supaya pengampunan itu tidak datang secara global saja, tetapi pengampunannya pun datang secara rinci, menghapus berbagai uraian-uraian dosa kita. Puasa secara imanan, secara rinci, melingkup keyakinan kita, ilmu kita terhadap segala uraian-uraian puasa, terhadap segala hukum-hukum puasa. Kenapa di saat malam kita sudah harus berniat? Ingat, puasanya orang yang di atas imanan bukan karena ikut-ikutan. Dia berniat di setiap malam sebab dia telah mendengar Rasulullah, dia telah mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man lam yubayyitin niyyah fala siyamalah." Siapa yang tidak mempermalamkan niatnya, maka tak ada puasa bagi dia. Karena itu dia berniat di setiap malamnya. Kenapa dia makan sahur? Sebab ada uraian dari hadits Nabi alaihi salatu wassalam untuk sahur. Bahkan Nabi menjelaskan, akhirus sahur, akhirkan sahur. Dia pun mengakhirkan sahur. Nabi menguri lebih rinci, ni'mas sahurut tamar, sebaik-baik sahur, ni'mas sahurul mu'min, sebaik-baik sahur orang yang beriman adalah kurma. Dia pun mengakhirkan sahur pada saat-saat sebelum azan subuh. Dia pun berupaya untuk sahur dengan memakan kurma. Semuanya dilakukan di atas ilmu yang teryakini. Kenapa dia berbuka?
Sebab Nabi alaihi wasallam menuntunkannya. Kenapa berbuka dengan kurma? Sebab itu adalah petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa menyegerakannya? Sebab Nabi mengharuskan, menuntunnya untuk hajilus sahur, menyegerakan sahur. Demikian seterusnya, uraian-uraian, hukum-hukum puasa. Kita perlu memahaminya dari Quran dan Sunnah, kemudian mengokohkannya di dalam diri, dan berpuasalah di atas ilmu itu. Ini imanan. Di antara perkara yang sangat perlu kita ingatkan, bahwa puasa di atas iman adalah puasa orang-orang yang sadar bahwa dia harus menahan bukan hanya lapar dan dahaganya, tetapi wasyahwatah, kata Allah. Dia juga meninggalkan syahwatnya karena saya. Dalam hadits yang lain Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang belum meninggalkan ucapan zur, dusta, ucapan yang tidak senonoh, dan beramal di atas perkara itu, maka Allah tidak perlu terhadap upaya dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Berarti ada uraian perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan, perkara-perkara yang kita harus tahan, perkara-perkara yang harus kita berpuasa darinya. Puasa adalah menahan. Kita harus menahan lapar, menahan dahaga. Kita harus menahan syahwat, menahan ucapan-ucapan dusta. Masuk di dalamnya, Nabi menyebutkan kalimat laghu dan rafath. Kita harus meninggalkan laghu dan rafath. Laghu, kalimat-kalimat yang melalaikan. Masuk di dalamnya musik, hal-hal yang semisal dengan itu. Rafath, kalimat-kalimat tidak senonoh, kalimat-kalimat percintaan, pacaran dan semacam itu. Semua ini adalah perkara yang menyebabkan puasa kita, kalau kita terjatuh ke dalamnya, maka kita hanya sekedar berpuasa dari lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak didasari oleh imanan. Karena itu, terus perbaharui puasa kita di atas ilmu dan di atas ilmu. Kemudian rincian imanan atau rincian ihtisaban, berpuasa di atas harapan, di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kekuatan cinta, harapan dan takut ini sangat ditentukan oleh ilmu. Kita berpuasa karena cinta kepadanya. Kenapa kita mencintainya? Banyak ilmu yang terdapat di dalamnya. Di antaranya, ketahuilah, tak ada satupun ibadah kecuali pasti karena Allah sangat mencintainya. Ibadah seluruhnya adalah perkara yang Allah cintai. Tidak ada satupun ibadah kecuali pasti Allah sangat mencintainya. Allah memerintahkan kepada kita beribadah, itu artinya Allah memerintah kepada kita sesuatu yang Allah cintai. Kalau begitu, cintailah Allah yang memerintah kita untuk melakukan apa yang Allah cintai. Apalagi puasa. Allah sendiri mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lah illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Maka dia untukku, saya sendiri yang akan membalasnya. Nabi menegaskan ketika sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu datang meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amal, tunjukkan kepadaku amalan, adkhulu bihil jannah, yang dengannya saya bisa masuk surga." Maka Nabi mengatakan, "Kamu harus berpuasa." Beliau ulangi lagi permintaannya. Nabi tetap tuntunkan untuk berpuasa. Sampai akhirnya Nabi menegaskan, "Alaika bisyam fa innahu la mitlalah." Kamu harus berpuasa. Karena sungguh tak ada yang semisal dengan puasa. Benar, tidak ada yang semisal dengan puasa. Sebab semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Puasa jamaah,
mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan besarnya pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap puasa, sehingga jadilah orang-orang yang berpuasa karena cinta kepada Allah, sebab Allah mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang sangat Allah cintai. Ini salah satu hal, dan banyak sekali hal yang bisa mengantar kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melalui menahan lapar, menahan minum, menahan syahwat, menahan ar-rafath, al-laghwu, menahan berbagai perkara yang tidak pantas. Lakukanlah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harapan dan takut, sangat praktis. Kalau kita mencintai Allah melalui puasa, maka mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kecintaan akan sesuatu artinya keinginan kuat mendapatkan hal itu. Dan ini harus bergandengan dengan harapan. Harapan sangat nampak pada puasa karena besarnya keutamaan puasa ini. Seandainya puasa tidak memiliki kecuali hanya ini, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, maka cukuplah kehebatan puasa. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat berbuka, di saat berhari raya, dan kebahagiaan di saat berjumpa dengan Tuhannya, dengan Dia yang semata karenanya lah dia menahan lapar dan dahaga, menahan syahwatnya. Cobalah kita berpuasa karena ini, dan mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengannya. Berpuasalah karena penuh harap. Saya menahan lapar dan dahaga sebab saya ingin menjadi orang yang paling berbahagia di saat berjumpa dengannya. Harapan yang kuat ini akan melahirkan takut. Minimal takut kalau sampai puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takut yang hebat. Takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasalah karena takut kepada Allah. Sebab sangat besar ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tidak berpuasa. Suatu hari Nabi dalam keadaan tertidur. Kemudian di saat tertidur dalam keadaan bermimpi, Nabi dibangunkan oleh dua malaikat. Kemudian membawa baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam ke gunung yang sangat terjal, sangat mengerikan. Beliau disuruh naik untuk mendaki gunung itu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, saya tidak sanggup. Dua malaikat mengatakan, kami akan bantu kamu untuk mendaki. Akhirnya beliau pun mendaki dengan bantuan dua malaikat. Di tengah jalan, beliau mendengar suara teriakan-teriakan, lolongan-lolongan manusia. Beliau pun ngeri mendengarkannya. Beliau bertanya, suara apa itu? Kata para malaikat, itu adalah suara lolongan-lolongan penghuni neraka. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya, menjumpai sekelompok manusia yang melolong itu. Sementara tersiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Sementara tergantung dengan kaki di atas, kepala di bawah. Dia sementara digantung dengan urat kaki yang di atas tumit. Urat kaki kita, urat besar di atas tumit. Digantung dengan uratnya itu. Kepala di bawah, dalam keadaan darah bercucuran di mulut. Tidak tahu bagaimana kondisi, keadaan, bentuk siksaan yang dialami orang ini. Yang jelas sangat mengerikan. Sampai-sampai darahnya terus bercucuran karena siksaan itu. Maka Nabi pun bertanya, siapa mereka? Malaikat pun mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang berbuka, yang makan minum. Berbuka sebelum tiba saat berbuka. Takutlah, berpuasalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa inilah yang akan melahirkan kekuatan takwa. Takwa yang menjadi bekal kita
bekal perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Kekuatan takwa sangat ditentukan oleh imanan wahtisaba. Coba cermati sabda Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi pernah mengatakan, takwa itu di sini. Kemudian mengisyaratkan ke dalam hati, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi tunjuk ke dalam hati. Itulah bekal yang kita kumpul melalui puasa, melalui semua ibadah kita, yang akan kita gunakan dalam perjalanan hidup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terkumpul di dalam dada. Inilah takwa. Sementara imanan wahtisaba, itulah kekuatan hati. Imanan itulah yang terkumpul di dalam dada kita, di dalam hati kita. Kekuatan ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, yang tidak tercampuri oleh keraguan, yang tidak tercampuri oleh keraguan akan kewajiban takwa, akan keluar biasaan takwa, akan hukum-hukum, akan kewajiban berpuasa, akan keluar biasaan berpuasa, akan hukum-hukum puasa, akan aturan-aturan puasa. Betul-betul teryakini dalam diri kita. Kita tinggalkan semuanya di atas iman itu. Sehingga di saat kita meninggalkannya di atas ilmu itu, semakin terkumpul, semakin mengakar, semakin kokoh. Demikian pula ihtisabat. Setiap kita berpuasa karena cinta kepada Allah, semakin tertanam cinta, mengakar. Kita berpuasa semakin mengharap karena mengharap kepadanya. Semakin mengakar, semakin luas itu harapan. Kita berpuasa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takut pun semakin hebat. Inilah yang terkumpul dan terus kita kumpul. Inilah takwa. Inilah bekal yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tanpa bekal ini, kita ibarat orang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir yang sangat panas. Perjalanan itu adalah perjalanan yang paling mengerikan dalam hidup kita, tanpa bekal takwa. Karena itu bertakwalah kepada Allah dengan berpuasa di atas imanan wahtisaba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang nantinya dibangkitkan di atas kehebatan sesuatu yang terkumpul di dalam dadanya, kehebatan nilai-nilai takwa. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur itu dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur. Di sanalah akan diperoleh apa yang terkumpul di dalam dada. Kita akan dibangkitkan di hari akhirat, dan yang akan kita peroleh hanyalah apa yang terkumpul di dalam dada. Itulah takwa. Itulah imanan wahtisaba. Berilmulah dan yakinilah, amalkanlah dan teruslah mengharap. Murnikan harapan kepada Allah, tidak karena yang lainnya. Murnikan takut kepada Allah, bukan karena yang lainnya. Murnikan cinta kepadanya, bukan karena yang lainnya. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah kita simak bersama tausiah kajian Ramadan bersama Al-Ustaz Khidir bin Muhammad Sunusi Hafizahullah. Beliau merupakan kakak kandung dari Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah. Baik pendengar, insyaallah kita akan kembali mengisi ruang dengar Anda besok insyaallah bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah pada pukul 16:30 hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, demikian apa yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Semoga apa yang Al-Ustaz sampaikan kepada kita memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.